termasuk jamaah haji yang menderita sakit, akan dibawa dengan ambulans menuju Arafah untuk wukuf walaupun hanya sesaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kepada para malaikat di hari Arafah yang turun ke langit dunia bagaimana tunduk dan patuhnya umat manusia bersimpuh dengan pakaian lusuh memohon ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah berjanji di hari ini, barang siapa yang memohon maka akan diampuni, dan barang siapa yang berdoa maka doanya akan dikabulkan. Subhanallah. Manfaatkanlah waktu yang sangat berharga ini untuk bertemu dan jauhi pekerjaan yang sia-sia seperti mengobrol, tidur, bahkan berjalan-jalan mencari sanak keluarga. Karena hari Arafah sangat mahal dan penting untuk disia-siakan. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada jamaah haji agar dapat memanfaatkan waktu yang sangat ini ketika berada di Arafah. Menjelang maghrib ketika matahari akan terbenam, keluarlah dari tenda dan menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan dan berdoalah. Tanggal 9 Zulhijjah, malam di Muzdalifah Mabit. Ya, tanggal 9 Zulhijjah, kalau di kita itu takbiran ya. Ba'da maghrib, jamaah haji melanjutkan perjalanan menuju Muzdalifah, dan sampai sana, lakukan sholat maghrib dan isya jamak takhir, dan dikosor, yaitu sholat maghrib rakaat dan sholat isya 2 rakaat. Dikerjakan waktu isya, usahakan untuk sholat di Masjid Masyaril Haram. Yang dikerjakan di Muzdalifah adalah mabit atau bermalam dan beristirahat, dan sebagai pula yang mencari batu kerikil yang akan digunakan melempar jumroh keesokan harinya. Kemudian, sholat subuh juga dilakukan di Muzdalifah. Setelah sholat berdoa dan perbanyak zikir, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Mina. Tanggal 10 Zulhijjah, siang di Mina melempar jumroh Aqobah. Prosesi hari raya Idul Adha. Sesampai di Mina, istirahat sejenak, sarapan sambil melihat situasi arah jumroh. Tanggal 10 Zulhijjah yang dilempar hanya satu jumroh, yaitu jumroh Aqobah. Jika memungkinkan, melontarlah sebelum zuhur bagi yang memiliki fisik sehat. Namun, bagi jemaah haji yang sudah berumur dan keadaan kurang sehat, dapat melempar pada zuhur, karena waktu melempar adalah sampai tengah malam. Perbanyak bacaan takbir karena hari ini adalah Idul Adha. Lemparlah dengan tangan kanan dengan gaya melempar dengan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, mengapa kok ibadah haji ada melempar jumroh? Ini adalah lambang permusuhan antara manusia dengan setan, di mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau menyembelih siapa itu? Nabi Ismail, maka datanglah setan untuk menggoda. Kemudian Nabi Ibrahim langsung mengambil batu, dihantamkanlah kepada setan dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Jadi ibadah haji melempar jumroh ini adalah mengenang bahwa itu adalah simbol dari permusuhan kita dengan setan. Melempar dan pergunakan kerikil seujung jari sebanyak 7 buah. Usahakan membawa lebih sebagai cadangan agar ketika melempar dan batu terpental keluar lubang dapat digantikan dengan batu cadangan. Melempar jumroh adalah wajib haji. Ketika jamaah haji dengan alasan sakit atau uzur dapat diwakilkan oleh kerabatnya dengan mengerjakan bagi dirinya sendiri terlebih dahulu, baru kemudian melempar untuk orang yang diwakilinya. Hari ini ditandai juga dengan hewan haji, yaitu dalam haji tamat dan hewan kurban setelahnya di hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setelah itu akhiri dengan ditandai dengan menggunting rambut, ganti ihram dengan pakaian biasa sehingga larangan sudah tidak berlaku kecuali jima dengan istri. Melempar jumroh Aqobah, berangkatlah menuju Masjid Haram. Tanggal 10 Zulhijjah, sore di Masjidil Haram, tawaf ifadah. Tawaf ifadah termasuk salah satu rukun haji. Jika dilakukan, maka hajinya tidak syah.
dan Tawaf tidak di dapat sini diganti adalah seperti ketika dengan pertama kali arah umroh, dengan dimulai dari keliling Ka'bah 7 putaran sempurna yang dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat di makam Ibrahim, kemudian minum air Zam-Zam. Kondisi areal tawaf biasanya akan sangat padat. Untuk jamaah haji yang sudah berumur dan kondisi kurang sehat, dapat melakukannya di lantai 2 atau lantai 3 Masjidil Haram. Walaupun lintasannya akan lebih jauh, namun dapat mengurangi kepadatan. Juga tidak dianjurkan mencium Hajar Aswad. Setelah tawaf, berjalanlah menuju Bukit Sofa untuk melakukan sa'i 7 putaran bolak-balik dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah sebanyak ke akhir di Bukit Marwah. Sa'i juga merupakan rukun haji yang harus dilakukan. Nah, sa'i di sini anak-anak adalah lari-lari kecil ya. Ini melambangkan ketika Siti Hajar pada waktu itu mencari air untuk Nabi Ismail alaihissalam. Beliau dari Sofa ke Marwah lari-lari kecil, akhirnya muncullah mukjizat dari telapak kaki Nabi Ismail yang pada waktu itu masih balita, sehingga air itu mengalir dengan deras dan Siti Hajar berkata Zam, Zam, yang artinya kumpullah, kumpullah, sehingga air yang mengalir sampai sekarang ini disebut dengan air Zam-Zam. Setelah itu, akhiri dengan tahallul yang ditandai dengan menggunting rambut. Ini merupakan Ganti ihram dengan pakaian biasa sehingga larangan ihram sudah tidak berlaku. Maka jangan heran Kemudian berhenti untuk mabit. Rambutnya pendek. Tanggal 10 Zulhijjah, setelah melakukan mabit di Muzdalifah melewati tengah malam, ada beberapa pilihan kegiatan ibadah yang dapat dilakukan oleh jamaah haji. Pilihan pertama, berangkat menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah, yaitu tawaf sa'i tahallul. Ganti ihram dengan pakaian biasa, kemudian berangkat menuju Mina untuk melontar jumroh Aqobah dan tahallul tsani. Imamnya atau Pilihan kedua, langsung menuju Mina untuk melontar jumroh Aqobah, tahallul awal, ganti ihram dengan pakaian biasa, kemudian berangkat menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan tahallul tsani. Kembali ke Mina untuk mabit. Pilihan ketiga, berangkat menuju Mina untuk melontar jumroh Aqobah, kemudian tahallul awal, lepas ihram, dilanjutkan mabit dan melontar 3 jumroh tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Baru kemudian menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan tahallul tsani. Tanggal 11 Zulhijjah di Mina melempar 3 jumroh, ula, wusta, dan Aqobah. Sunnah kemudian isi amalan-amalan disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti mengaji, zikir, dan lain-lain. Persiapkan batu kerikil minimal 21 batu, ditambah can jika terdapat lubang tempat jumroh. Makan siang di awal waktu, kemudian sholat zuhur di Qashar dari 4 rakaat menjadi di jumroh ula, oleh 7 batu kerikil dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Setelah itu menuju jumroh wusta, lakukan 7 batu yang terakhir menuju jumroh Aqobah, juga dengan melempar batu kerikil. Jamaah haji yang sakit azur dapat diwakilkan dengan kerabatnya. Kerjakan melempar untuk diri sendiri terlebih dahulu, baru kemudian melempar untuk orang yang diwakilinya. Kembali ke tenda masing-masing untuk mabit dan melempar keesokan hari. Selama mabit di Mina, kerjakan sholat fardu di Qashar menjadi 2 rakaat kecuali maghrib subuh yang dikerjakan di waktunya masing-masing. Tanggal 12 Zulhijjah di Mina melempar 3 jumroh, wusta, dan Aqobah. Sholat subuh di Mina kemudian isi kegiatan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhur bagi jamaah haji yang jumroh wusta dan terakhir jumroh Aqobah, masing-masing lemparan 7 batu kerikil. Kemudian kembali ke tenda untuk sholat zuhur di Qashar menjadi 2 rakaat. Setelah itu berangkat keluar dari Mina sebelum maghrib menuju Masjidil Haram, yaitu tawaf saja tanpa sa'i atau tawaf.
Tawaf wada hukumnya wajib bagi yang akan meninggalkan Mekah pada hari yang sama. Namun, jika akan mukim di Mekah, maka tawaf wada dilakukan pada hari akan meninggalkan kota Mekah. Bagi jamaah haji yang nafar sani, melempar 3 jumroh dapat dilakukan kembali untuk kembali mabit.